darahnya sembuhkanku. Shalom, selamat datang dalam acara kita Healing Night. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang setia, khususnya keluarga Eklesia yang sampai hari ini mengikuti Healing Night. Kita telah menyaksikan begitu banyak mujizat, kuasa Tuhan bekerja. Saya percaya hari ini adalah hari mujizat untuk kita semua. Engkau yang sakit akan disembuhkan, yang lumpuh akan berjalan, yang buta akan melihat, yang sakit mujizat akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan bersama dengan kita. Hari ini sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Kita jangan pusingkan kesibukan sehari-hari. Kita jangan pusingkan sakit dalam diri kita. Hari ini kita fokus sama Tuhan. Mari pandang Tuhan Yesus. Mari kita teduhkan hati kita, pikiran kita. Fokuskan hatimu kepada Dia. Teduhkan hatimu, datang kepada Dia. Temukan Tuhan, Dia ada bersama dengan kita. Ya Allah, Basyadakaya. Bapa, kami datang kepadamu. Kami buka hati kami. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Hari ini yang kami rindukan, kami berjumpa muka dengan Tuhan. Kami mengalami kuasa Tuhan. Kami merasakan sentuhan kasih-Mu. Biarlah Tuhan menjamah kami, memulihkan kami. Kami manusia yang lemah. Kami manusia yang membutuhkan Tuhan. Kami butuh Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Bapa. Datanglah ya Tuhan Yesus. Kami buka hati kami. Kami buka Healing Night ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini ayat kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 1, sekaligus sebagai ayat pembuka untuk kita semua. Mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ayat ini untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah. Dan Tuhan mengenal jalan orang benar. Bapak Ibu adalah orang benar, bukan orang fasik. Bapak Ibu adalah orang benar, bukan orang fasik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu akan berbuah, menikmati setiap berkat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu semua akan bisa memberkati sesama. Hari ini pastikan Bapak Ibu menikmati hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Ya Allah, Basyadakaya. Mari buka hatimu. Mari buka hatimu. Siap-siap menerima lawatan Tuhan. Siap-siap menerima lawatan Tuhan. Ya Allah, Basyadakaya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah
tiada terduga kasih. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan saya. Masuk dalam hadirat Tuhan, katakan, jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu,
Mari tinggikan, Dia bersama kita. Ya Yesus, Allah yang berkuasa, Allah Immanuel, Allah bersamamu, Allah bersamaku selalu, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau ada, Engkau hadir di sini, Engkau bersama, Engkau tidak pernah tinggalkan aku dari kasih setiamu Tuhan, perbuatanmu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari pria-pria, bapak-bapak katakan bersama dengan saya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari ibu-ibu katakan, para wanita katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin. Dia berikan, Dia berikan sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu
sembah, kami tinggikan nama-Mu, Allah kami yang berkuasa, yang ajaib, yang heran, yang besar, yang mulia, yang mulia. Kami tinggikan nama-Mu. Kami sembah, kami sembah Tuhan. Mari kalau kau sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Bangkitkan rohmu. Yang ikut Zoom mari berbahasa roh, yang nonton di YouTube berbahasa roh. Revival is near, revival is here. Roh Kudus, kami rasakan Kau hadir bersama dengan kami. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, katakan. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Mari katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Suatu hari ketika saya masih SMP, saya dibina oleh pembina saya untuk hidup radikal di hadapan Tuhan. Saya ingat sekali waktu itu saya mengalami kasih Tuhan mula-mula, dan saya mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Saya ingat perjumpaan dengan Tuhan itu begitu membuat hati saya bergetar, menggebu-gebu untuk melayani Tuhan secara luar biasa. Kejadian itu membuat saya melayani Tuhan dengan sepenuh hati saya, melayani Tuhan tanpa kenal lelah. Saya ingat bersama dengan teman-teman saya pada saat itu kita mengalami baptisan Roh Kudus, jamahan Roh Kudus. Kita dijamah, dirawat Tuhan hampir setiap minggu. Kita mengalami, dan bahkan sampai jemaat juga mengalami kuasa Tuhan.
berjalannya waktu, ketika kita tidak maintain, ketika kita punya hubungan sama Tuhan mulai menjauh, api itu mulai padam. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia bersama dengan kita. Dia terus mengetuk pintu hati kita. Sampai hari ini saya terus mencari Tuhan. Setiap kali saya datang ke dalam hadirat Tuhan, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saya selalu rindukan kasih Tuhan yang mula-mula. Saya rindu jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Membuat saya mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Bisa mendengar suara Tuhan. Bisa bertemu muka dengan Tuhan. Bisa mengalami mimpi, bisa mengalami pendengaran suara Tuhan supranatural, berbahasa roh, mengalami mujizat Tuhan. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula? Kapan terakhir kali engkau dijamah oleh Tuhan? Kapan terakhir kali engkau mengalami Tuhan? Kapan terakhir kali engkau bisa menangis dalam hadirat Tuhan? Menangis dalam jamahan Tuhan? Kalau hari ini engkau sudah lama, kalau hari ini engkau sudah lama tidak bisa menangis, engkau sudah kosong, engkau sudah tidak bisa menangis dalam hadirat Tuhan. Matamu tertutup dengan keadaan, matamu tertutup dengan melihat situasimu saat ini. Hari ini saya mau katakan, Tuhan mengasihi engkau dan Tuhan mau menjamahmu. Datang sama Tuhan. Kalau engkau punya kesempatan untuk berlutut, this is the time to bow your knee to God and feel the presence of God. He loves you. He loves you so much. Dia mencintamu, dia mengasihimu. Kalau kau punya kesempatan untuk berlutut, berlututlah. Kalau kau punya kesempatan untuk bersujud, bersujudlah. Ini waktunya untuk engkau mengalami Tuhan. Ya Allah, bersyukur. Katakan Yesus, 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 dengar doaku, janganlah Tuhan berilah berkat. Semua yang berseru katakan Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalu berilah berkat-Mu.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Bapak Ibu semua, suatu saat saya pernah nakal. Pada hari Minggu, orang tua saya menyuruh saya untuk ke sekolah minggu. Pada saat itu saya masih SD. Saya nggak mau. Saya memilih untuk nonton Doraemon, film kesukaan saya, yang bertepatan selalu di hari Minggu dan jamnya ada jam ibadah di ibadah pagi. Saya memilih untuk ibadah sore karena buat saya lebih menyenangkan. Dan buat saya ibadah kan yang penting ibadah. Setelah nonton Doraemon, saya waktu itu punya uang, saya pergi ke kolam renang, ya. Saya berenang di sana di hari Minggu, panas-panasan. Dan ketika saya main prosotan, tragedi terjadi, Bapak Ibu semua. Jadi di mata saya di sini ada bekas luka, mungkin kurang terlihat. Jadi pada saat saya naik prosotan itu, pas turun bus, wah, mata saya berdarah, kolam penuh dengan darah. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba di sini perih sekali, ya. Dan orang yang ngelihat saya langsung menjerit, ya. Dan saya ingat sekali waktu itu orang kolam renang langsung menolong saya. Ternyata di sini saya luka. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Bahwa Tuhan menegur saya, tapi Tuhan sayang sama saya. Coba bayangkan sedikit lagi, ini terkena mata saya, mungkin sekitar less than 1 cm, kurang dari 1 meter, ini terkena mata saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau Tuhan tidak menolong saya. Dan kalau ini terjadi, terkena mata saya, mungkin ada kemungkinan saya buta. Dan hari ini saya melayani Bapak Ibu seperti ini. Mata saya tertutup satu. Satu sisi saya belajar bahwa dalam kesalahan saya, Tuhan menegur saya dengan caranya. Tapi di dalam teguran Tuhan itu, Tuhan juga menolong. Di situ saya tidak pernah bolos. Semenjak itu saya bertobat, ya. Dari SD sampai hari ini saya tidak pernah bolos di sekolah minggu. Dan tidak pernah bolos di remaja, tidak pernah bolos di ibadah umum dan lainnya. Saya belajar, Bapak Ibu, seringkali Tuhan tegur kita. Mungkin dengan penyakit, mungkin dengan masalah yang terjadi.
mungkin dengan situasi di keluargamu. Tapi saya mau katakan Tuhan mengasihimu. Dia izinkan semua itu terjadi supaya Bapak Ibu semakin dekat dengan Tuhan. Supaya keluarga eklesia semakin dekat dengan Tuhan. Supaya keluarga eklesia mengalami Tuhan. Yang setuju sama saya, tulis di kolom chat. Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi saya. Yang di Zoom, tulis Tuhan Yesus mengasihi saya. Angkat tanganmu, taruh di dadamu, katakan Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi saya. Itu sebabnya Tuhan izinkan proses terjadi. Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saya tahu situasi ini sangat berat. Tapi Tuhan bersama dengan kita. Berapa banyak hari ini kau membutuhkan kesembuhan, mujizat Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Katakan, Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Oh, Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuhku. You are my Lord, that He left me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Come on, say to me, say with me. You are the Lord, that healed me. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. Banyak hari ini kau membutuhkan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Berapa banyak hari ini engkau yang butuh mujizat Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Taruh pada bagian yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus bersama dengan saya, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan daripada Tuhan.
Terima kesembuhan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, mujizat terjadi. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Nyanyikan bersama saya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sama-sama katakan yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan panji-panji Tuhan. Kalau kita sudah sembuh, kita telah mengalami kemenangan di dalam nama Yesus. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia baik. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari berbahasa roh bersama-sama dengan saya. Ya la 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 ya la 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 bashe. Ya la 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 bashe. Shi ya la 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 dalam nama Yesus, terima kesembuhan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, terima mujizat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa iblis kami tangkis, kami hancurkan. Segala intimidasi daripada iblis kami hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan berkuasa, mujizat Tuhan berkuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya la 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 ya la la la. Mari berbahasa roh. Ya la 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 la, mujizat turun, kuasa Tuhan turun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Angkat tanganmu, katakan haleluya. 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 Oh, haleluya. Mujizat sudah kita terima. Haleluya. Kesembuhan sudah kita terima. Haleluya. Kelepasan sudah kita terima dalam nama Yesus. Haleluya.
dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan percaya, dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, Matius 13 ayat 47 sampai 52. Hari ini saya mau bicara mengenai perumpamaan pukat. Matius 13 ayat 47 sampai 52. Firman Tuhan berkata seperti ini, demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, kami mengerti. Ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Perhatikan dengan baik. Di dalam Matius dan di dalam kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus mengajarkan mengenai perumpamaan. Dan hari ini saya mau bicara mengenai perumpamaan pukat. Apa tujuan daripada perumpamaan itu? Perumpamaan memiliki tujuan dua hal. Yang pertama, to communicate clearly spiritual truths to those who exercise faith in Him. Untuk membicarakan, mengkomunikasikan secara jelas mengenai kebenaran rohani kepada orang-orang yang memperkerjakan iman, bekerja imannya di dalam Tuhan. Tetapi juga perumpamaan juga memiliki arti selanjutnya, to hide spiritual truths from those who do not have faith in Him. Menyembunyikan kebenaran spiritual atau kebenaran rohani kepada mereka yang tidak memiliki iman kepada Tuhan. Hari ini ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pastikan engkau memiliki iman yang benar dan engkau adalah orang benar yang sedang mencari Tuhan, sehingga ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, perumpamaan itu masuk ke dalam hatimu dan kerajaan sorga turun atas engkau. Firman Tuhan katakan bahwa demikian pula hal kerajaan sorga. Apa itu kerajaan sorga? Bapak Ibu semua, kerajaan sorga berbicara mengenai Basilea atau kerajaan Allah itu sendiri. Kerajaan sorga berarti Allah sang pemilik sorga, sang pemilik kerajaan itu yang kita sembah di dalam nama Yesus. Dialah yang menjadi utama dan fokus utama di dalam perumpamaan ini. Kalau kita bicara mengenai kerajaan sorga atau kerajaan Allah, maka kita berbicara mengenai kingdom. Apa itu kingdom? Kingdom berarti kerajaan. Dan di dalam kerajaan ada rajanya. Siapa itu rajanya? Rajanya adalah Yesus itu sendiri. Berbicara mengenai kingdom, di dalamnya ada kingship atau pemerintahan raja itu sendiri, yaitu Yesus. Yesuslah yang harus memerintah di dalam hatimu, sehingga perumpamaan ini akan masuk dan mengubahkan kehidupanmu. Mari kita mau belajar bersama-sama. Hari ini kita bicara mengenai perumpamaan tentang pukat. Apa itu pukat? Pukat itu seperti jaring yang besar, ya, ketika dia dilemparkan dan ditarik akan menarik ada banyak ikan. Firman Tuhan berkata, nanti akan dipisahkan ikan yang baik dan yang tidak baik. Perhatikan dengan baik. Hal ini relevan dengan kehidupan kita saat ini. Bukankah kita menghadapi situasi yang sama? Seakan-akan kita sebagai ikan yang baik, kita berada di dalam jaring yang sama bersama dengan ikan yang tidak baik. Tetapi percayalah firman Tuhan, akhir zaman Tuhan akan memisahkan antara orang benar dan orang yang jahat. Tuhan akan memisahkan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tuhan akan memisahkan orang benar dengan orang yang salah. Perhatikan dengan baik. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan untuk bagi Bapak Ibu semua, kalaupun Bapak Ibu tidak sembuh ataupun Bapak Ibu mengalami penyakit yang begitu luar biasa, saya mau katakan seperti ini, jadilah orang benar. Jadilah orang yang mencari kerajaan Allah. Karena Tuhan sedang memilah-milah, sedang memisahkan ikan yang baik dan yang tidak baik. Domba yang baik dengan domba yang jahat. Tuhan sedang memisahkan domba dengan serigala. Bapak Ibu sedang dipisahkan. Untuk apa?
untuk menjadi kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sedang dipisahkan untuk apa? Untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia bukan rumah kita. Rumah kita ada di sorga. Dan kerajaan sorga, firman Tuhan katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Perhatikan dengan baik, kerajaan Allah berbicara mengenai teosentris, dunamis, dan mesianis. Teosentris berarti Allah adalah inti dan penggerak utama. Ketika kita dipisahkan dari dunia ini, perhatikan dengan baik, Allah adalah inti daripada semuanya. Firman Tuhan berkata, dia adalah penggerak, dia adalah pencipta. Oleh sebab itu, datanglah kepada penciptamu, datanglah kepada penggerak kehidupan ini. Kalau engkau membutuhkan kesembuhan, kalau engkau membutuhkan jamahan Tuhan, datanglah kepada dia. Sebab kita tahu rancangan Tuhan ya dan amin. Dan Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, yang kita kejar hari ini harus Tuhan, karena dia penggerak yang utama. Allah adalah Raja dalam nubuatan, Raja saat ini, dan Raja yang akan datang. Kata teolog G.E. Lat. Perhatikan dengan baik, kalau kita bicara mengenai teosentris, maka semua yang kita lakukan sebenarnya Tuhan sudah atur dan Tuhan punya rencana. Mari kita ambil contoh di dalam Alkitab, setiap tokoh-tokoh dalam Alkitab. Contoh misalkan Ayub. Bukankah Tuhan izinkan masalah terjadi? Bukankah Tuhan izinkan supaya dia dipisahkan dengan dunia? Bukankah Tuhan izinkan dia kehilangan anaknya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan semuanya? Supaya apa? Supaya Ayub melihat Tuhan. Hari ini kalau kita bicara mengenai Tuhanlah yang utama atau teosentris, maka kita harus melihat bahwa di dalam penyakitmu, di dalam apapun yang sedang kau terjadi, Tuhanlah yang utama dalam hatimu. Hari ini taruh tanganmu di dada. Semua yang ikut Zoom dan YouTube taruh tanganmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhanlah yang utama dalam kehidupanku. Tuhanlah yang utama dalam kehidupanku. Amin. Oleh sebab itu tanya Tuhan. Tuhan mau apa dalam kehidupanku? Tuhan mau apa di dalam sakit penyakitku? Tuhan punya rencana apa? Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Yang kedua, bicara mengenai dunamis. Ketika Allah memisahkan, dia menebar pukat itu, dan memisahkan ikan yang baik dan yang jahat. Bicara mengenai kerajaan Allah, maka yang kedua, dia adalah Allah yang dunamis. Dunamis berarti Allah yang berkuasa, Allah sumber kuasa dan memiliki kuasa. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan Bapak Ibu semua. Dia punya kuasa untuk memisahkan yang baik dan yang jahat. Dia punya kuasa untuk Bapak Ibu bisa memiliki keselamatan di dalam dia ketika Bapak Ibu percaya dengan Yesus. Itu sebabnya dia berkuasa atas kematian. Dia berkuasa atas sakit penyakit. Dia berkuasa atas apapun. Dan bahkan dia berkuasa atas hidupmu untuk menyelamatkan dari dosa-dosamu. Oleh sebab itu datanglah kepada Tuhan. Dialah yang memiliki kuasa dalam kehidupanmu. Ingat ketika Tuhan membangkitkan Lazarus. Ingat ketika Tuhan membangkitkan orang-orang mati di dalam Alkitab. Ingat ketika Tuhan menyembuhkan penyakit. Ingat ketika Tuhan menyembuhkan banyak orang di dalam Alkitab. Perhatikan dengan baik. Tuhan punya maksud dan kuasa. Supaya apa? Supaya ketika kuasa Tuhan mengalir, iman orang itu semakin percaya, semakin kuat bahwa Tuhan itu penyelamat, Tuhan itu adalah sumber kehidupanmu. Perhatikan dengan baik, kalau hari ini kau disembuhkan, kau mesti kasih kesaksian bagi sesamamu bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup. Kalau hari ini kau tidak disembuhkan, atau mungkin kau sedang di ujung maut, perhatikan dengan baik, Tuhanlah pemegang hidupmu. Oleh sebab itu, walaupun sebentar lagi hidupmu sudah tidak ada harapan, dan mungkin Tuhan tidak menyembuhkan hidupmu, saya mau katakan seperti ini, di surga lebih luar biasa. Oleh sebab itu, terima mujizat atau tidak terima mujizat, sakit ataupun tidak sakit, mau mengalami kesembuhan ataupun kematian, saya mau katakan rencana Tuhan dialah yang terbaik. Itu sebabnya dia Allah yang berkuasa. Dia berkuasa menyembuhkanmu, dia juga berkuasa menyelamatkanmu. Apapun rencana dia, itulah yang harus tergenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita sembuh, puji Tuhan. Kalau kita meninggal, puji Tuhan, karena kita yakin kita masuk surga. Percayalah, Allah itu berkuasa. Yang terakhir, bicara mengenai pemisahan atau pukat, ikan yang baik dan yang tidak baik. Bicara mengenai kerajaan Allah, maka yang ketiga bicara mengenai mesianis. Mesianis berarti Yesus adalah yang diurapi dan yang menyelamatkan. Bapak Ibu semua, hal yang paling penting adalah bukan di dunia ini, tetapi di sana. Kita percaya bahwa surga adalah rumah kita. Di dunia ini penuh dengan penyakit, sakit,
penuh dengan masalah, penuh dengan derita. Tapi firman Tuhan katakan di surga nanti adalah hal yang lebih indah. Tidak ada retak gigi, tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah. Yang ada hidup memerintah bersama dengan Tuhan. Tapi pastikan bahwa engkau memiliki kedalaman dengan Tuhan. Pastikan bahwa engkau memiliki tujuan yang benar. Tuhan, aku mau serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Tuhan, aku mau dipisahkan. Aku tahu aku rancangan yang baik dan mulia. Tuhan sayang dengan aku. Oleh sebab itu proses kehidupan aku, sehingga aku tidak sama seperti dunia. Bapak Ibu semua, saya mau menutup dengan sebuah cerita bagaimana saya dan istri saya mendidik anak saya dan membesarkan tanpa ART, Bapak Ibu. Dan kami melihat dari hari per hari bagaimana Tuhan menciptakan manusia secara luar biasa. Kami tidak pernah mengajarkan dia untuk bisa duduk, tetapi tahu-tahu dia bisa tummy time, dia bisa duduk, dia bisa bergerak maju. Wow, Tuhan ciptakan manusia secara luar biasa. Tapi tidak cukup sampai nanti ketika dia bisa berjalan dan berbicara. Ada hal yang lebih penting, yaitu pengajaran mengenai kerohanian atau pengajaran mengenai iman. Karena tubuh bisa sakit, karena jiwa bisa sakit, tetapi roh akan kekal. Rohnya itulah yang lebih penting. Itu sebabnya Tuhan menyelamatkan supaya rohmu punya kehidupan yang kekal. Saya percaya bahwa bagaimana Tuhan menciptakan manusia begitu luar biasa, dan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Oleh sebab itu, perhatikan hal yang lebih penting, yaitu rohmu. Bagaimana kami semua dan Bapak Ibu semua suatu saat kita akan berkumpul di surga sana, dan roh ini harus menjadi kuat. Bapak Ibu semua, kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, oleh sebab itu hari ini saya mau mengajak kita semua, mari mengejar kerajaan Allah, bukan mengejar mujizatnya. Mari kejar Yesusnya, bukan mengejar berkatnya. Mari mengejar sumbernya, bukan mengejar hal-hal yang ada di dunia ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, hamba berdoa hari ini, sembuh ataupun tidak sembuh, rencana Tuhan yang tergenapi. Tapi kalau boleh ya Tuhan, sembuhkanlah kami yang sakit, sehingga iman kami semakin kuat. Tetapi kalaupun Tuhan izinkan dan Tuhan tidak menyembuhkan kami, biarlah kami melihat bahwa di dalam penyakit kami, kuasa Allah bekerja, dan kami semakin dekat dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang mengikuti Healing Night, Tuhan jamah, Tuhan memberkati. Dan hari ini Tuhan, kami pulang membawa berkat rohani daripada Tuhan, dan iman kami semakin dikuatkan. Kami tahu kami dipisahkan dari dunia ini. Kami tahu kami adalah ikan yang baik. Kami adalah orang pilihan Allah, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami mau pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan kedua tanganmu, pulanglah bawa segala berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan bimbingan dari Allah Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. Shalom.